informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi Bang Kodari ada pertanyaan menggantung. Caimin, Prabowo, Ganjar, Prabowo. Probabilitas, elektabilitasnya lebih tinggi mana? Enggak, per hari ini kalau menurut saya ya, kalau Ganjar itu ya paling sering kelihatan justru sebetulnya dengan Erick Thohir. Nah ini saya lanjutkan apa yang beliau katakan ya. Erick Thohir dengan Ganjar dengan Erick Thohir itu bisa terjadi tanpa ada Jokowi di sana. Nah, beda kan? Kalau Ganjar dengan Prabowo cuman terjadi kalau ada Jokowinya. Nah kalau Ganjar dengan Erick itu bisa terjadi ada Jokowi nggak ada Jokowi gitu. Jadi pada hari ini saya lihat data nih, lihat foto-foto 6 bulan 7 bulan terakhir ini. Itu hampir selalu Ganjar itu dengan Erick Thohir. Nah, karena itu Pak Prabowo ini pilihannya sebetulnya tinggal dengan Caimin atau seseorang yang berasal dari Jawa Timur. Kenapa harus Jawa Timur ini? Karena begini, karena Pak Prabowo itu rupanya sudah mulai belajar beliau, pelajari data selama 2014-2019. Beliau itu kuatnya di mana? Di Jawa Barat. Di Jawa Tengah lemah. Jadi sebetulnya medan pertempurannya ada di Jawa Timur. Pak Prabowo itu melakukan kesalahan 2019. Sebentar. Pak Prabowo itu melakukan, biar jelas nih, bahwa Pak Prabowo itu semakin intens dengan Jawa Timur. Saya lanjutin ya. Pak Jazil di Jawa Tengah, Pak Prabowo itu masuk di tahun 2019. Itu salah besar. Bukannya suaranya tambah gede, tambah kecil. Jadi, gitu. Ruang terbuka itu di Jawa Timur, pasti ke Jawa Timur. Gimana nih partai yang berkoalisi? Ini bukan soal subjektif ya, secara objektif. Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini sangat dekat. Karena apa? Dua-dua ketua umum partai. Dua-dua pemegang tiket. Ditambah lagi menurut Pak Kodari, ada kombinasi teritorial yang juga saling melengkapi. Sebenarnya sudah dekat ini, tapi kenapa kok belum tuntas pembicaraan, belum ada deklarasi? Ya tentu banyak hal yang harus dihitung. Namun kalau dalam hitungan yang menggunakan parameter objektif, parameter kelengkapan, satu tentara, satu aktivis, satu Jawa Timur, satu menguasai Jawa Barat begitu, satu senior, yang satu lebih junior. Menurut saya itu sebenarnya sudah lengkap semua. Nah, cuman memang di dalam politik itu tidak sederhana, meskipun sudah cocok, meskipun semua kalkulasi sudah ada. Variabelnya banyak. Variabel masih ada satu variabel lagi. Iya. Apa bisa dipastikan? Apa itu koalisi variabel? kiri ini tidak retak gitu, tidak ada yang bisa meretakkan, memecahkan koalisi? Kalau komitmen dengan piagam koalisi, saya yakin tidak akan retak. Oke. Tapi kalau Pertanyaannya begini, adakah sanksinya ketika melanggar isi dari piagam koalisi tersebut? tidak ada sanksi di situ. Artinya bisa saja dong melanggar piagam tersebut, isi piagam tersebut. Ya, memang tidak ada punishment di situ. Lain. Misalnya begini ya, kalau nggak jalan dengan PKB, Gerindra itu bukan mustahil nanti justru misalnya jalan dengan KIB. Di sana ada Golkar, notabene rumah lamanya Pak Prabowo, ya kan? Ada PAN, Partai Islam Modernis, ada P3, Partai Islam Tradisional seperti PKB. Cukup menarik juga. Dan PKB kalau itu terjadi, nggak jadi dengan Pak Prabowo, nggak jadi dengan Gerindra, kemungkinan besar dengan PDI Perjuangan. Kembali lagi ke PDI. Bisa terjadi. Intinya gini, koalisi yang ada sekarang ini belum bersifat final. Dia masih bisa geser-geser, dia masih bisa pindah konstelasi, dan ya sebetulnya yang kita lihat sekarang ini ya baru bayang-bayang semu yang masih bisa mengalami perubahan. Nah ini kata Bang Kodari, kata waketumnya sendiri seperti apa nih? Memang belum final, semua koalisi yang ada, cuman ada kemajuan step by step. Ada, kayak KIB nggak ada stepnya tuh. Kayak perubahan nggak ada stepnya. Sebenarnya di koalisi Gerindra PKB sudah ada stepnya. Dari mulai akad janji piagam, habis itu membuat sekber, habis itu pertemuan ijtima ulama, semuanya sebenarnya sudah ada rangkaian itu. Nah tetapi tinggal menghitung momentum untuk kemudian Pak Prabowo dan Gus Muhaimin mencapai kata sepakat. Apa momentum yang ditunggunya apa ini? Ya misalkan momentum yang terjadi dinamika di luar. PDI Perjuangan, Bu Mega misalkan, terus banyak hal, dan itu menurut saya tetap menjadi bagian yang harus dikalkulasi atau variabel yang menjadi bagian yang harus dikalkulasi. Tidak mungkin kita juga nafikan. Karena apa? Pertama, untuk menentukan masih cukup waktu. Masih 6 bulan lagi. 6 bulan. Padahal dalam politik waktu 6 bulan itu waktu yang cukup panjang. Itu satu. Yang kedua, dinamika ya di koalisi yang lain itu malah lebih nggak jelas tuh. Bentuknya mau kemana, arahnya mau kemana. Kata Pak Kodari malah menganggapnya nggak ada itu. Artinya dianggap belum ada koalisi lainnya begitu? Iya, belum ada. Nah, ya koalisi yang sepadan dengan koalisi Indonesia Raya pada hari ini adalah koalisi perubahan ya.
Karena jumlah partainya sudah cukup dan calon presidennya juga sudah ada. Tetapi untuk rumusan yang lebih formalistik, ibaratnya kalau jual beli tanah itu AJB, AJB-nya belum terlaksana. Sekarang ini baru PPJB gitu loh. Bahkan baru uang DP atau baru MOU saja lah. Jadi sebetulnya Menurut perjalanan Anda ini masih gimana panjang. statement Bang Kodari? Sebenarnya statement Bang Kodari ini gini, bahwa ini menjadi koreksi buat juga teman-teman di koalisi gitu. Ada apa sih kok maju mundur, kok tidak segera? Ya itu tadi saya jelaskan, itu hal yang rasional saja di dalam politik. Karena apa? Karena menentukan variabel kemenangan di 2024 nanti ketika Pilpres itu dihitung mulai sekarang. Oke. Baik dari sisi jaringan kelengkapan. Dan tambah satu lagi sekarang, posisi cawapres sekarang sangat-sangat menentukan. Karena elektabilitas calon presidennya itu sangat ketat satu dengan yang lain. Jadi nanti penentunya siapa yang menang, Nah, itu bisa jadi akan jadi wakilnya. Gitu. Pak Kodari, Berbeda ini dengan ada Pilpres contekan sebelumnya. apa nih? Mungkin bisa dijelaskan nih. Ganjar Pranowo, Prabowo, Iya, Anies. ini contohnya kan hasil survei ini kami proyeksikan ya. Yang tidak tahu tidak menjawab itu didistribusikan secara proporsional dan itu diterima dalam statistik. Itu Ganjar Pranowo 36,1, Prabowo 33,8, Anies Rashid Baswedan 30,1. Ini berdasarkan tokoh ya? Iya, ini berdasarkan itu artinya calon nggak ada presiden yang nanti. dominan. Nggak ada yang dominan. Dan jadi itu ada di margin pertama error. ya, pertama ini pasti 2 putaran. Jadi Pilpres kita ini tenang aja TV One sampai Juni 2024 sampai Juni, dan siapa yang lolos ke putaran kedua dan siapa yang menang di putaran kedua Ini kan itu berdasarkan ditentukan oleh hasil survei. Wakil presiden. Ada juga kalau tidak berdasarkan survei bisa 4 pasangan. Ya, Iya kan? berdasarkan kursi Kalau partai. gitu Berdasarkan kursi berdasarkan partai. survei, Jadi- Ya. elektabilitas Prabowo Ganjar atau Prabowo Caimin yang lebih tinggi atau Prabowo dengan siapa? Saya nggak pernah melakukan simulasi ya Prabowo Ganjar itu ya, karena buat saya Nggak nggak mungkin. mustahil ya, nggak mungkin lah. Menurut saya pada hari ini kita sudah harus mengerucut, jangan lagi simulasi asal-asalan gitu, semau-mau. Kita harus melihat dari kacamata partai politik, kita harus melihat dari calon presiden. Kalau bicara Pak Prabowo per hari ini, menurut saya opsinya itu ya, kalau bukan Pak Muhaimin itu Bu Khofifah, ya sama-sama Jawa Timur. Kalau Ganjar pada hari ini saya lihat praktis Erick Thohir, saya belum lihat calon yang lain. Kalau bicara Anies Baswedan, ini yang paling pintu terbuka, ya. Siapa itu? Kenapa? Dengan Demokrat nyodorkan AHY, tapi PKS juga nyodorkan Aher. Kalau kondisinya terjepit begini, biasanya bolanya mental ke orang ketiga, gitu ya kan? Ke PKB. Ya, kalau menurut saya nama yang bisa diterima oleh Demokrat dan PKB diterima oleh biasanya PKS. buat tempat pental-pentalan begitu. Namanya Hairul Tanjung gitu. Saya menduga bahwa siapapun nanti itu bisa jadi bukan Aher, bukan juga AHY gitu. Tetapi nama ketiga yang bisa diterima oleh kedua-duanya untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan begitu. Jadi ya menurut saya kita sudah harus mulai mengerucut melihat nama-nama calon ini. Nggak lagi si A, si B. Saya ditanya kenapa bukan Ridwan Kamil misalnya. Ya Ridwan Kamil itu mau ambil posisi apa dia di Golkar. Calon presiden sudah ada Airlangga Hartarto. Kalau Airlangga nggak jadi calon, nggak mungkin Airlangga Hartarto capres, wakilnya Ridwan Kamil kan nggak mungkin kan. Golkar nggak cukup. Kalau Airlangga jadi wakil presiden, berarti Ridwan Kamilnya minggir begitu. Jadi nggak mungkin gitu loh, nggak ada tempat. Ditambah lagi bahwa calon-calon ini merasa kayak siapa misalnya Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo itu merasa sudah punya kaki di Jawa Barat. Karena tanpa bagi seorang PKB Ridwan ya, cuaca Nggak apa-apa. apapun, variabel apapun, kami tetap dalam posisi aman. Itu penting. Dan sekarang kami sedang on dengan Gerindra, itu aja. Dan Posisi kita aman hormati. dikir begitu. Maksudnya tuh seperti apa keamanan ini yang Ya, dipegang dikir oleh anggota PKB? koalisi, anggota Ya, dia koalisi. koalisi Kalau Wapres aman, belum tentu. gitu. Wapres Semuanya. belum tentu. Beliau kan Wapres bilang belum tentu kan Iya, Wapres pandangan belum Pengamat beliau. politik, analis. bagaimana, Tetapi Bu? Ya. kami kan punya modal 10%. Iya. Oke. Nah gitu. Ketika partai seperti PKB memiliki modal 10% Besar. untuk itu bukan suara kecil. Besar. Apa karena NU? Dan Maka Jadi aman. itu satu. Mewakili Yang satu kedua, kelompok kita besar. mewakili kultur terbesar di Indonesia. Ormas terbesar. Itu juga menjadi poin. Makanya Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, Gerindra dengan PKB bagi saya sudah nggak ada cacatnya untuk bisa jalan. Tapi sekali lagi namanya politik, variabel bisa dihitung kembali. Namun apapun hitungannya, saya yakin PKB dalam posisi yang aman. Pak Jazil, kalau kita lihat nih, suara partai sendiri stagnan, naik, atau turun? Berdasarkan survei internal kami sudah masuk di suara kedua nasional. Suara kedua nasional, betul nggak dengan Kalau survei? di survei kami nomor 3.
Ya. Nomor satu PDI, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PKB. Ya biasa Tapi lembaga-lembaga survei. Tapi itu trennya kan udah, kalau pakai ranking ya trennya udah naik ya. Karena 2019 Ya, nomor itu kan 4 ya. berarti yang order surveinya empat ya? partai Oh, lain. Kan gitu aja. Nah kalau Enggak, kami enggak, sudah, datanya Ini objektif perlu aja. diklarifikasi. Nah, kayak itu aja. Ada order. Saya kritik Datanya kepada lembaga objektif survei aja. kan Nggak begitu. ada, Kan? datanya objektif aja. Ya, Datanya lembaga Tidak ada survei order aja, berarti kan ya? ada. Dia yang order yang karena dia survei sendiri kan begitu. Iya memang. Nggak ada. Ada Kan survei survei sendiri. ada. Mungkin Justru beda kami pandangan ini memang survei dengan sudah cara biasa. yang objektif. Diskusinya itu kalau untuk partai politik suaranya berapa? Pengalaman tuh nggak bisa, masih setahun angkanya sekian nggak bisa, masih Ya, sangat dinamis. saya tahu itu. Kita itu saya bicara, tahu kita bahwa paling suara bicara PKB tren. biasanya di survei memang nggak besar. Kita bicara hari tren, ini, kita bicara hari ini pola. trennya naik, Iya, naik kita tuh. bicara Baik, tren. Bapak-Bapak. Kan kita harus objektif. Ini kita Jangan terbatas ngomong waktu angka. nih. Ini Jangan menarik ngomong sekali angka. pembicaraannya. Kita akan hadirkan lagi ya di Apa Kabar Indonesia Siang hari lain ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, berdialog bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang dengan materi yang tentunya menarik begitu ya untuk masyarakat menyambut Pilpres 2024. Dan kita tentunya usai jeda pemirsa kita akan hadirkan informasi lainnya. Vena, ada informasi apa nih usai jeda? Ya, dalam segmen One Hot Topic kemarin kita sudah membahas mengenai biaya untuk jemaah haji di tanah air bisa berangkat. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai berapa masa lama tunggu bagi para jemaah haji untuk bisa berangkat haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih.